Tiga anak laki-laki kembar identik menghilang tanpa jejak dari sebuah kota kecil di Jawa Tengah pada tahun 1981. Mereka lenyap saat bermain di depan rumah mereka sendiri. Namun 30 tahun kemudian sang ibu menemukan sebuah detail penting yang tersembunyi dalam salah satu album foto keluarga lama. Penemuan mengejutkan yang akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Sinar matahari sore menyinari perumahan sederhana di pinggiran pedesaan Jawa Tengah dekat perbatasan Jawa. Siti Marlina menyesuaikan topi lebarnya saat berdiri di halaman belakang rumah keluarga Rahma, mengawasi anak-anak bermain dan para orang tua berbincang-bincang dalam acara ulang tahun di rumah milik Taufik Rahman. Di usianya yang ke-60, Siti Marlina masih membawa diri dengan anggun. Meski garis-garis halus telah mengelilingi matanya, mata yang telah menghabiskan puluhan tahun menelusuri wajah-wajah dalam keramaian selalu mencari. Suaminya Hendra Marlina 2 tahun lebih tua sedang bercakap-cakap dengan beberapa pria di dekat panggangan. Mereka telah datang 1 jam lalu bergabung dalam perayaan seperti yang telah dilakukan warga sekitar selama bertahun-tahun. Lagu ulang tahun telah dinyanyikan, lilin telah ditiup, kue telah dibagikan. Anak-anak sekarang bermain bebas, sementara para dewasa berbicara santai. Siti Marlina setengah mendengarkan cerita tetangganya, Bu Nur Hayati tentang kebun belakangnya ketika gerakan di dekat pintu teras menarik perhatiannya. Seorang pria yang tak ia kenali melangkah ke halaman belakang sambil menggandeng tangan seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun. "Maaf, kami terlambat," ujar pria itu tanpa menyapa siapapun secara khusus. "Ada sedikit kejadian di rumah." Anak itu langsung melepaskan diri dari genggaman ayahnya dan berlari ke arah anak-anak lain yang sedang bermain. Saat anak itu berlari melewatinya, Siti Marlina terpaku. Bocah itu mengenakan celana kodok hijau kotak-kotak dengan tali kuning cerah di atas baju lengan panjang. Rambut keriting gelapnya memantul saat ia berlari. Kombinasi itu menghantam batin Siti Marlina seperti pukulan fisik. Tanpa pamit dari percakapan, ia bergerak cepat melintasi halaman. Jantungnya berdebar keras. Ia meraih bahu anak itu dan memutar tubuhnya menghadap ke arahnya. "Dari mana kamu dapat baju ini?" tanyanya dengan suara nyaris berbisik. Tangannya bergerak secara refleks menyentuh rambut keriting anak itu. Mata bocah itu melebar karena terkejut. Ia memutar tubuhnya dan lari menuju ayahnya. "Ayah, ayah!" jeritnya ketakutan. Sang ayah menoleh, wajahnya menunjukkan kekhawatiran, lalu segera berjalan cepat ke arah Siti Marlina yang masih berdiri terpaku. Tubuhnya sedikit gemetar. "Ada apa ya, Bu?" tanyanya sambil merangkul anaknya dengan pelindung. Nada suaranya lebih ingin tahu daripada menuduh, tapi gerak tubuhnya jelas menunjukkan kegelisahan. "Dia menyentuhku," kata anak itu menempel erat di sisi ayahnya. "Dia menakutiku." Ekspresi sang ayah mengeras sedikit. "Ada apa sebenarnya? Kenapa ibu memegang anak saya?" Mulut Siti Marlina terbuka, tapi tak ada kata keluar. Ia kembali mengulurkan tangan ke arah pakaian anak itu. Meski jari-jarinya berhenti sebelum benar-benar menyentuh. "Baju ini. Dari mana kamu dapatnya?" "Maaf." Pria itu segera berdiri di antara anaknya dan Siti Marlina. "Ada apa sih, Bu? Kenapa ibu begini?" Saat itu, Hendra Marlina muncul di sisi istrinya. Diikuti beberapa tetangga yang mulai memperhatikan keributan. Ia merangkul bahu istrinya dengan tenang, menyapu pandangan ke arah situasi. "Maaf," ucap Hendra Marlina. Suaranya tenang meski tangannya sedikit gemetar. "Istri saya tidak berniat buruk." Ia menatap anak itu dan Siti Marlina bisa merasakan tubuh suaminya menegang di sampingnya. "Baju anak Anda sangat mirip dengan apa yang biasa dipakai anak-anak kami dulu." "Anak-anak kami? Mereka kembar 3, ucap Hendra Marlina perlahan. "Mereka hilang 30 tahun yang lalu."
Mereka juga punya celana kodok hijau kotak-kotak seperti itu dengan tali kuning dan baju lengan panjang. Istri saya pasti sangat terkejut. Para tetangga mulai berbisik pelan menunjukkan pemahaman mereka. Nyai Rahma, tuan rumah acara melangkah maju dan berkata lembut pada pria itu, "Benar, Pak. Anak-anak keluarga Marlina hilang tahun 1981. Tragedi yang menyedihkan. Seluruh lingkungan mencarinya berhari-hari." Ekspresi wajah pria itu langsung melunak. "Saya sungguh minta maaf. Saya tidak tahu." Ia menunduk memandangi pakaian anaknya. "Saya beli ini di toko swalayan beberapa bulan lalu. Saya benar-benar tak ingat kapan tepatnya." Siti Marlina yang masih terpaku memohon dengan suara gemetar. "Boleh saya lihat lebih dekat bajunya? Saya hanya ingin tahu apakah itu merek yang sama." Tapi Hendra Marlina segera menahan pelan lengannya. "Sayang, anak ini bukan Fahrul, bukan Irfan, bukan Raffi, jangan membuatnya takut." Ia menoleh pada pria itu. "Maafkan istri saya, ini sangat berat bagi kami." Nyai Rahma menyentuh lengan Siti Marlina dengan lembut. "Bakit, kamu terlihat sangat pucat. Mungkin sebaiknya pulang dulu dan istirahat." Hendra Marlina mengangguk berterima kasih. "Ya, saya juga rasa begitu." Ia berterima kasih kepada tuan rumah dan berpamitan dari acara itu dengan hormat kepada ayah dan anak tersebut. "Andai saja kita bertemu dalam suasana yang lebih baik," ucap sang ayah dengan tulus. "Saya benar-benar tidak tahu. Kami pendatang baru di lingkungan ini dan pikir kami acara ulang tahun ini kesempatan bagus mengenal tetangga." "Bukan salahmu," kata Hendra Marlina menenangkan. Ia kemudian memapa Siti Marlina keluar dari halaman dan berjalan bersama pelan menyusuri 3 blok menuju rumah mereka. Sesampainya di dalam, Hendra membantunya duduk di sofa, lalu ke dapur membuat teh melati hangat. Ketika ia kembali dan menyodorkan cangkirnya, Siti menerima dengan tangan gemetar dan menyesap perlahan. Matanya mulai dipenuhi air mata. "Aku tidak bermaksud menakuti anak itu," bisiknya suaranya pecah. "Aku hanya ketika kulihat bajunya." Hendra Marlina duduk di sampingnya dan mengangguk pelan. "Aku tahu kamu tadi kena serangan cemas." "Tidak apa-apa. Aku tidak bisa melupakan mereka, Hendra," ucapnya kini dengan air mata yang tumpah deras. Sudah 30 tahun, Hendra menggenggam tangannya erat. Mereka pasti sudah dewasa sekarang. Tiga-tiganya. "Aku tahu," bisik Siti. "Aku merasa malu, selalu mengungkit masa lalu, membuat orang lain tak nyaman." "Kita tak perlu melupakan anak-anak kita," jawab Hendra tegas. "Aku pun terkejut saat melihat baju anak tadi. Sangat mirip. Celana kodok hijau kotak-kotak, tali kuning, baju lengan panjang." Siti Marlina duduk lebih tegak. "Aku ingin lihat foto mereka lagi, Hendra. Yang saat mereka pakai baju itu." Hendra ragu sejenak. "Ada di kotak di loteng. Kita belum pernah buka selama lebih dari 20 tahun. Tolong, Hendra," pintanya. "Kalau bisa bikin aku tenang, tolong ambil." Hendra menghela napas lalu mengangguk dan pergi ke atas. Siti mendengar langkah kakinya di atas, lalu bunyi tangga loteng ditarik turun. Beberapa menit kemudian, ia kembali membawa kotak kardus berdebu, meletakkannya di atas meja ruang tamu, dan mengelap permukaannya dengan handuk. Mereka membuka kotaknya bersama-sama, perlahan dan penuh hormat. Seolah benda-benda itu terbuat dari kaca, mainan kecil, sarung tangan basbal, 3 boneka beruang kembar, tugas-tugas sekolah bergambar bintang emas, dan wajah tersenyum. Semuanya potongan waktu dari masa kecil yang terputus. "Album foto keluarga ada di bagian bawah," kata Hendra Marlina. Suaranya serak menahan emosi. "Itu yang kita simpan terakhir.
Saat mereka mengangkat lapisan terakhir barang-barang kenangan, muncul sebuah album bersampul kulit. Hendra mengangkatnya dengan hati-hati dan meletakkannya di pangkuannya. Sampulnya telah licin karena usia. Meski sudah puluhan tahun tak disentuh, mereka duduk berdampingan di sofa. Hendra membuka halaman pertama. 3 bayi kembar identik di rumah sakit. Lalu balita yang baru belajar berjalan ulang tahun dengan lilin ditiup serempak. Mereka selalu begitu kompak. Bisik Siti, jarinya menelusuri foto saat anak-anak membangun kastil pasir di pantai. Siti Marlina berbisik sambil menelusuri salah satu foto dengan ujung jarinya. Foto anak-anaknya sedang membangun istana pasir di pantai. Hendra Marlina membalik halaman perlahan dan mereka berhenti di setiap foto mengingat kembali cerita-cerita di baliknya hingga akhirnya mereka tiba pada foto yang mereka cari. Ketiga anak kembar itu berdiri di depan rumah mereka mengenakan celana kodok hijau kotak-kotak dengan tali kuning di atas baju lengan panjang. Mereka tersenyum lebar, saling merangkul bahu. Foto ini diambil pagi hari saat mereka hilang. Tepat 1 jam sebelum semuanya terjadi, bisik Hendra lembut. Siti mengangguk dan mendekat, menatap lebih seksama pakaian anak-anaknya. Lihat Hendra, baju anak di pesta tadi memang mirip, tapi sebenarnya berbeda. Warna hijaunya beda. Punya anak kita lebih kusam seperti gaya lama. Yang di pesta tadi lebih modern, kotak-kotaknya juga lebih kecil dan talinya juga beda, sambung Hendra. Konsepnya serupa, tapi jelas bukan pakaian yang sama. Siti mengusap matanya, menarik napas panjang. Aku merasa sangat bersalah atas reaksiku tadi terhadap anak itu dan ayahnya. Siapa tadi nama mereka? Anaknya Arif, ayahnya Pak Andika. Mereka baru pindah ke lingkungan ini sekitar 3 bulan lalu. Jawab Hendra. Aku harus minta maaf ke mereka nanti. Gumamsi menggeleng perlahan. Aku pasti menakuti anak itu. Mereka melanjutkan menatap foto itu, mengenang hari terakhir bersama ketiga putra mereka. Hendra tersenyum saat Siti bercerita bagaimana Rafiq bersikeras memakai celana kodoknya terbalik sampai akhirnya ia berhasil memujuknya dan bagaimana Irfan sudah menodai lutut celananya dengan rumput bahkan sebelum sarapan. Saat Hendra menuangkan lagi teh melati ke cangkirnya, tiba-tiba Siti menepuk lengannya cepat nyaris membuat tehnya tumpah. Hendra, lihat bagian belakang foto ini, katanya dengan nada tegang. Itu bukankah itu mobil antik merah yang sangat disukai Fahrul? Hendra meletakkan teko teh dan menatap foto itu. Di bagian paling pinggir bingkai gambar terlihat bagian depan sebuah kedelek merah kecoklatan terparkir di seberang jalan. Benar, katanya pelan. Kenangan mulai bermunculan. Fahrul memang tergila-gila pada mobil, terutama yang itu. Mereka bertiga selalu merengek ingin melihat bagian dalamnya. Kalau mobil itu lewat, itu mobil milik Ustaz Husni Abdillah, kata Siti. Suaranya mulai meninggi karena emosi. Guru mereka di SD Islam Al-Fatah. Ingat, dia hampir tidak pernah mengendarainya. Dia bilang itu harta yang paling berharga. Seluruh komunitas sekolah tahu soal mobil itu. Ya, jawab Hendra setuju. Anak-anak menganggap mobil itu seperti harta karun. Kita dulu adalah komunitas yang begitu dekat. Gumamsi saling kenal dan Ustaz Husni dikenal sangat baik. Anak-anak sangat menyukainya. Ia membalik foto itu, mencari apakah ada catatan tertulis lalu kembali memandangi sisi depan gambar. Kamu yakin betul ini foto yang diambil pada hari mereka menghilang? Yakin? Jawab Hendra. Kenapa? Karena setahuku Ustaz Husni sudah pindah ke kota lain waktu itu. Ucap Siti. Alisnya berkerut. Ingat betapa sedihnya semua orang tua saat dia pindah sekolah. Kita bahkan adakan pesta perpisahan untuknya di sekolah sehari sebelum dia pergi. Hendra mengernyit. Aku yakin foto ini dari pagi hari mereka hilang.
Mereka hilangnya siang. Tapi itu aneh, desak Siti. Kalau Ustaz Husni benar sudah pindah seminggu sebelumnya, kenapa mobilnya ada di foto ini? Hendra meletakkan album dan mulai membongkar kembali isi kotak, menyusuri barang-barang yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Akhirnya ia menemukan yang dicarinya, amplop film kode asli dengan negatif foto di dalamnya. Tanggal pemrosesan tercetak jelas di bagian luar. Lihat, katanya sambil menunjukkan ke Siti. Ini buktinya film ini dicetak 2 hari setelah mereka hilang. Foto ini pasti diambil pagi itu. Siti mengusap lengannya. Tubuhnya merinding meski udara di ruangan hangat. Kalau itu memang mobil Ustaz Husni, mungkin dia melihat sesuatu mencurigakan di lingkungan kita waktu itu. Pasti polisi sudah menanya. Ia terdiam sejenak, berpikir. Tapi polisi tidak pernah bilang mereka mewawancarai Ustaz Husni. Berarti dia benar-benar sudah pindah sebelum anak-anak kita menghilang. Hendra Marlina melihat kegelisahan Siti yang makin jelas dan meletakkan tangannya dengan lembut di bahunya. Sayang, mungkin ini cuma kebetulan. Bisa saja itu bukan mobil milik Ustaz Husni, bisa saja milik orang lain. Tapi aku tak ingat ada orang lain di lingkungan ini yang punya mobil antik merah seperti itu. Bantah Siti, kita begitu dekat dengan semua tetangga, kita pasti tahu kalau ada. Mungkin saja itu bukan milik warga sini, usul Hendra. Bisa jadi tamu dari rumah sebelah. Kamu jangan terlalu dipikirkan. Ya, polisi sudah periksa semua album foto keluarga kita, termasuk yang ini. Mereka juga sudah tanyai semua orang dan ikuti semua petunjuk. Kalau memang itu mobil Ustaz Husni, mereka pasti sudah cocokkan plat nomornya dan bilang ke kita. Siti menarik napas panjang saat Hendra menyodorkan lagi teh melati hangat. Kehangatan teh sedikit meredakan gelisahnya. Kamu benar, katanya akhirnya. Mungkin cuma perasaanku saja. Hendra mengangguk lega dan menutup album foto. Namun, Si mengambil salah satu fotonya dan menyimpannya di pangkuan, ingin tetap dekat dengannya. Bersama mereka mulai memasukkan kembali barang-barang kenangan ke dalam kotak satu persatu. Masing-masing menjadi fragmen masa lalu putra-putra mereka dan kehidupan yang tak pernah mereka jalani. Setelah semuanya kembali rapi, Hendra melirik ke arah jam hias di atas perapian dan tiba-tiba terlonjak. Ya Allah, aku benar-benar lupa waktu. Aku ada jadwal periksa jam 11.50. Sekarang sudah pukul 1130. Hari Sabtu pula klinik cuma buka sampai jam. Siti terangkat dari lamunannya. Aku juga lupa mengingatkanmu. Dr. Hasan tak suka kalau pasien terlambat. Dengan cepat ia membantu Hendra menyiapkan semua yang dibutuhkan, kartu BPJS, daftar obat-obatan, dan jurnal tekanan darah yang selama ini ia catat. Dalam waktu 5 menit, Hendra sudah siap berangkat. Kamu yakin akan baik-baik saja di rumah? Tanyanya di depan pintu. Aku akan baik, jawab Siti. Aku mau masak siang, mungkin tidur sebentar. Nanti malam aku masakan makan malam. Jangan khawatirkan aku. Hendra mengangguk, mencium pipinya dan bergegas keluar menuju mobil. Setelah kepergian suaminya, Siti masuk ke kamar tidur dan mengambil ponselnya dari atas nakas. Ada sebuah pesan dari Nyai Sri Wulan, sahabat lamanya yang dulu bekerja di Dinas Pendidikan selama hampir 3 dekade sebelum pensiun. Reuni tahunan pensiunan sekolah bulan depan. Semoga kamu dan Hendra bisa hadir. Kami semua rindu kalian. Siti duduk di tepi ranjang menatap pesan itu. Nyai Sri Wulan pasti mengenal Ustaz Husni secara profesional. Mungkin ia tahu sesuatu. Meski Siti tak ingin curiga pada gurunya yang dulu sangat lembut dan baik terhadap anak-anak, perasaan aneh dan pertanyaan-pertanyaan di benaknya sejak melihat mobil antik merah di foto itu tak kunjung hilang. Tanpa pikir panjang,
ia mengetuk kontak Nyai Sri Wulan dan meneleponnya. Siti, sungguh kejutan menyenangkan, jawab suara hangat di seberang. Kamu sudah terima pesanku tentang reuni? Sudah, insya Allah Hendra dan aku akan datang, kata Siti. Bagaimana kabarmu? Wulan, sudah lama ya? Mereka mengobrol beberapa menit, saling bertukar kabar tentang teman-teman lama, kesehatan, dan keluarga masing-masing. Hingga akhirnya Siti mengarahkan pembicaraan ke tujuan sebenarnya. Wulan, kamu masih ingat Ustaz Husni Abdillah? Dulu dia mengajar di SD Islam Al-Fatah awal tahun, An. Tentu ingat, guru yang hebat, anak-anak dan orang tua semua menyukainya. Kamu tahu di mana dia sekarang? Tanya Siti. Berusaha terdengar santai. Aku ingat dia pindah keluar kota, tapi tak tahu kemana. Hening sejenak. Sebenarnya kamu mungkin salah ingat, Siti. Ustaz Husni itu tidak pernah melanjutkan mengajar di sekolah negeri lain. Dia tidak pernah ajukan surat pindah ke dinas, tidak ke provinsi, tidak juga keluar pulau. Siti langsung duduk tegak, tidak, tapi dulu kita adakan pesta perpisahan untuknya. Dia bilang mau pindah mengajar di sekolah lain. Bukan begitu? Mungkin dia hanya bercanda waktu bilang itu. Kata Nyai Sri Wulan lembut. Ya, kamu tahu sendiri gaya bicaranya dulu, kata Nyai Sri Wulan. Yang ku dengar, dia pindah ke daerah terpencil di Jawa Tengah dan mendirikan semacam pondok pesantren tani untuk yatim, semacam yayasan pribadi untuk anak-anak imigran. Pesantren tani, ulang Siti Marlina bingung. Kupikir dia pindah ke provinsi lain untuk mengajar. Tidak ada begitu, jawab Nyai Sri Wulan meyakinkan. Tunggu. Beberapa bulan lalu ada yang menyebutkan nama tempatnya. Bentar. Ah, iya. Aku ingat sekarang. Namanya Harapan Ustaz Husni. Harapan Ustaz Husni? Ulang Siti pelan mencatat nama itu di ingatannya. Kenapa tiba-tiba kamu menanyakan Ustaz Husni? Tanya Nyai Sri Wulan curiga. Siti ragu sejenak lalu berkata, aku baru ingat dia dulu punya mobil antik merah dan aku tadi melihat mobil yang mirip itu di salah satu foto keluarga lama. Oh, ya, dia memang punya mobil tua cantik itu, sahut Nyai Sri Wulan. Tapi dia jarang sekali menggunakannya. Dia lebih sering pakai mobil satunya untuk keperluan sehari-hari. Yang antik itu lebih seperti pajangan kebanggaannya. Kamu ingat pasti kapan dia meninggalkan kota ini? Tanya Siti. Jantungnya mulai berdebar lebih cepat. Wah, sudah terlalu lama sih aku tidak bisa ingat persis. Setelah menutup telepon, Siti Marlina langsung pergi ke ruang kerja kecil di rumah dan membuka komputer. Ia mencari informasi tentang Harapan Ustaz Husni dan menemukan sebuah situs sederhana dengan informasi yang sangat minim. Halaman utama menampilkan foto-foto para remaja laki-laki dan anak-anak bekerja di ladang. Sebagian besar berkulit sawah matang dan berambut gelap. Mirip anak-anak dari latar belakang Asia Tenggara atau imigran. Ia membuka galeri foto, tapi tak ada yang terlihat mencurigakan. Semuanya tampak seperti lingkungan positif dan penuh asuhan. Halaman profil Ustaz Husni Abdillah menyebutkan latar belakangnya sebagai guru sekolah dasar dan hasratnya untuk membantu anak-anak kurang mampu. Misi dari pesantren tersebut berfokus pada pendidikan, dukungan moral, dan menciptakan jalan sukses bagi pemuda imigran. Siti mencatat alamat pesantren itu dan melihat ada alamat email, tapi tidak ada nomor telepon. Ia menatap layar, memikirkan langkah selanjutnya. Mungkin ia bisa bertemu langsung dengan Ustaz Husni, menunjukkan foto itu dan bertanya apakah mobil itu miliknya. Ia melirik jam pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Masih cukup waktu, jaraknya hanya sekitar 90 menit perjalanan. Jika ia berangkat segera, ia bisa tiba siang hari dengan masih banyak cahaya tersisa.
ia mengambil ponsel dan menelepon Hendra di klinik. "Hendra, bagaimana periksa dokternya?" "Masih nunggu, belum dipanggil," jawabnya. "Kenapa?" "Aku nemu informasi penting," ujar Siti. Ia menjelaskan apa yang dikatakan oleh Nyai Sri Wulan soal pesantren Ustaz Husni. "Aku ingin pergi ke sana hari ini. Kamu mau ikut?" Diam sejenak di telepon. "Aku gak tahu, Siti. Aku agak khawatir. Kamu tampak terlalu terpaku dengan kebetulan soal mobil itu." "Aku baik-baik saja," jawab Siti menenangkan. "Aku nggak mau suzon. Aku juga nggak mau mikir yang macam-macam. Tapi dia dulu guru yang baik. Dan kalau memang itu mobil dia, aku cuma ingin tahu." "Baiklah," kata Hendra akhirnya. "Tapi kita sebaiknya kabari dulu kalau mau ke sana. Masalahnya di website itu enggak ada nomor, hanya email. Aku sudah kirim pesan, tapi mungkin belum dibaca." Mereka sepakat untuk bertemu di klinik karena letaknya searah ke arah pesantren. Hendra akan menyelesaikan periksanya dan akan naik bus ke sana. "Aku berangkat sekarang," kata Siti sudah meraih tasnya. "Sampai ketemu ya." Siti Marlina meninggalkan rumah dengan langkah pasti, mengunci pintu di belakangnya lalu berjalan cepat menuju halte bus 3 blok jauhnya. Terik panas siang di Jawa Tengah mulai terasa dan ia merasa lega saat bus datang tepat saat ia tiba di halte. Perjalanan 15 menit menuju klinik berlalu dengan cepat. Sementara benak Siti terus dipenuhi pertanyaan tentang Ustaz Husni Abdillah dan mobil antik merah miliknya. Saat ia turun dari bus, seorang perempuan muda dengan topi jerami dan kaos kuning cerah menyodorkan selebaran penuh warna ke tangannya. "Pasar Tani Kabupaten minggu ini," kata perempuan itu ceria lalu segera beralih ke penumpang berikutnya. Siti melirik selebaran itu sambil berjalan menuju pintu masuk klinik. Acara tersebut berlangsung selama 1 minggu dan telah dimulai kemarin. Setiap hari ada kegiatan berbeda yang puncaknya adalah pasar petani dan berbagai lomba akhir pekan ini. Di bagian atas lebaran, cetakan besar menonjolkan informasi tentang lelang khusus hari ini di lokasi yang ternyata tak jauh dari pesantren milik Ustaz Husni. "Menarik," gumam Siti lalu memasukkan selebaran itu ke dalam tasnya saat ia melangkah masuk ke klinik. Di dalam, ia melihat Hendra Marlina sedang berada di meja kasir menyelesaikan pembayaran. Ia tersenyum saat melihat istrinya. "Tepat waktu sekali," katanya. "Dokter Hasan bilang semuanya baik. Tekanan darahku juga turun setelah ubah dosis obat." "Itu kabar baik," jawab Siti lega. "Kamu siap untuk petualangan kecil kita?" Beberapa saat kemudian mereka sudah berada dalam mobil sedan Hendra mengikuti petunjuk GPS menuju harapan Ustaz Husni. Lanskap perlahan berubah dari area pemukiman menjadi sawah dan ladang yang semakin sunyi. "Sudah ada balasan dari Emilmu?" tanya Hendra. Matanya tetap fokus ke jalan. "Belum," jawab Siti. Ia mengambil selebaran dari tasnya. "Tapi lihat ini, aku dapat selebaran ini tadi di halte. Minggu ini ada acara pertanian besar dan hari ini ada lelang di dekat pesantren Ustaz Husni." Hendra melirik selebaran itu sekilas saat Siti mengangkatnya. "Kira-kira dia ikut di sana mungkin," kata Siti sambil menatap peta kecil di selebaran. "Lokasinya satu kawasan dengan pesantrennya, cuma alamatnya beda." "Kita ke pesantrennya dulu sesuai rencana," usul Hendra. "Kalau perlu baru kita cek lelangnya." Setelah lebih dari 1 jam menyusuri pedesaan yang semakin terpencil, mereka berbelok ke jalan berbatu yang ditandai papan kayu sederhana bertuliskan Harapan Ustaz Husni. Jalan itu mengarah ke sekelompok bangunan, sebuah rumah besar bergaya tradisional, beberapa lumbung, dan barak yang tampaknya digunakan sebagai asrama. Tempat itu tampak sepi. Hanya beberapa orang terlihat di kejauhan. Saat mereka turun dari mobil, seorang pemuda muncul dari salah satu lumbung. "Halo,"
sapa Hendra. Melambaikan tangan. Pemuda itu sekitar usia awal 20-an dan berwajah Asia Tenggara menghampiri dengan senyum ramah. Halo, ada yang bisa saya bantu? Kami mencari Ustaz Husni Abdillah, kata Siti. Ini pesantrennya kan? Benar, ini memang tempat beliau. Jawab pemuda itu sopan. Apakah Bapak Ibu ada janji dengan beliau? Hendra menggeleng. Tidak persis. Kami teman lama waktu beliau masih mengajar. Kami sudah kirim email ke alamat yang ada di website. Oh, itu alamat lama. Jawab pemuda itu setelah mengerti. Kami sedang ganti alamat email, tapi websitenya belum diperbarui. Maaf ya. Ia tampak menyesal. Ustaz Husni sedang tidak di sini sekarang. Beliau dan hampir semua staf serta anak-anak sedang ikut acara pasar tani kabupaten. Hari ini ada lelang. Dan kami juga buka stand untuk promosi program sosial kami. Ya, kami baru dengar soal acara itu, kata Siti menyembunyikan kekecewaannya. Ia berbalik menuju mobil. Tunggu dulu, kata Hendra menahan pelan lengan istrinya. Lalu ia menoleh ke pemuda itu. Karena kami sudah sampai di sini, bolehkah kami lihat-lihat tempat ini sebentar? Kami ingin tahu seperti apa Ustaz Husni membangun semua ini. Pemuda itu ragu sejenak. Saya tanya dulu ke pengawas yang sedang bertugas. Mohon tunggu sebentar. Ya. Ia berjalan menjauh sambil mengeluarkan ponsel dan mulai berbicara singkat melalui telepon. Ketika pemuda itu kembali, ia tersenyum lebar. Boleh. Saya dengan senang hati akan mengajak Bapak Ibu berkeliling selama sekitar 30 menit. Mereka pun mengikuti pemuda itu menyusuri kompleks pesantren. Ia menunjukkan lumbung tempat menyimpan ternak, kandang kuda, serta lahan pertanian tempat mereka menanam berbagai jenis hasil bumi. Sepanjang tur, ia menjelaskan tentang program sosial mereka. Bagaimana mereka membantu anak-anak yatim imigran mempelajari pertanian dan bercocok tanam sambil tetap mendapatkan pendidikan dan bimbingan. Ini salah satu lumbung khusus kami, kata pemuda itu saat mereka mendekati sebuah bangunan warna-warni yang dihiasi lukisan anak-anak di bagian luar. Tempat ini dirancang khusus untuk anak-anak kecil agar bisa bermain, bereksplorasi, dan belajar dengan cara yang menyenangkan. Program ini dirancang langsung oleh Ustaz Husni. Begitu mereka masuk ke dalam, mereka melihat seorang pria sedang menata berbagai perlengkapan di atas meja-meja rendah. Usianya tampak sekitar akhir 30-an atau awal 40-an dengan rambut hitam keriting tebal dan kulit cerah. Saat pria itu tersenyum menyambut mereka, Siti Marlina langsung memperhatikan senyum lebarnya yang mencolok. Fahrul, ini tamu dari teman lama Ustaz Husni, jelas pemandu mereka. Mereka mampir berharap bisa bertemu beliau. Pria itu mengelap tangannya dengan handuk dan menghampiri. Saya Fahrul, koordinator kegiatan. Senang bertemu dengan Bapak Hendra dan Ibu Siti Marlina, katanya sambil berjabat tangan. Ia lalu menunjuk perlengkapan yang sedang ia tata. Saya sedang menyiapkan beberapa kegiatan demonstrasi untuk investor dan tamu undangan yang akan berkunjung minggu ini. Kami ingin menunjukkan secara langsung bagaimana kami bekerja dan mendampingi anak-anak di sini. Ia berjalan mengitari meja dengan luwes, menjelaskan setiap stasiun kegiatan. Saya sudah lama di sini sejak usia 6 tahun. Sebenarnya Ustaz Husni menyelamatkan saya dan membawa saya ke sini saat saya tidak punya tempat lagi untuk pergi. Dulu beliau memang guru sekolah dasar, kata Siti memperhatikan gerakan Fahrul dengan cermat. Anak-anak kami muridnya. Dia memang selalu punya cara menghadapi anak-anak orang yang berhati mulia. Betul. Beliau sangat lembut, kata Fahrul setuju. Mereka melanjutkan melihat-lihat ruangan. Salah satu dinding dipenuhi karya seni anak-anak, gambar-gambar warna-warni dengan krayon, serta kolase dari daun,
kulit telur, dan gandum yang ditempel membentuk bentuk-bentuk unik. Pandangan Siti berhenti pada sebuah gambar. Sebuah mobil antik merah dihias rapi dengan butiran beras berwarna-warni yang ditempel dengan teliti. Detailnya sangat mengesankan. Itu mobil itu, kata Siti menunjuk lukisan. Aku ingat betul, mobil itu adalah harta kesayangan Ustaz Husni. Fahrul mengangguk. Ya, mobil itu masih ada di sini. Bahkan tadi pagi sempat dibawa keluar. Ia menatap gambar itu dengan bangga. Sebenarnya itu lukisanku. Aku buat sebagai contoh untuk anak-anak. Makanya lebih rapi daripada hasil karya mereka. Ia terkekeh. Menunjuk karya lain yang tampak lebih kacau. Siti merasakan hembusan dingin menyelinap ke kulitnya seperti angin aneh di tengah hari panas. Ia memandangi Fahrul lebih tajam, rambut hitam keriting, senyum lebar, dan cara ia menggunakan tangannya saat bicara. Semua itu terasa terlalu familiar. Fahrul menyadari tatapan itu dan sedikit gelisah. Maaf, Bu. Semuanya baik-baik saja. Hendra segera menyentuh punggung istrinya dengan lembut. Sebuah isyarat tenang. Ya, maaf, kata Siti cepat. Semua kerajinan anak-anak ini mengingatkanku pada anak-anakku waktu kecil. Ia ragu sejenak lalu bertanya pelan, kamu punya saudara? Fahrul. Bisik Hendra Marlina. Suaranya pelan tapi penuh peringatan. Fahrul terkekeh canggung. Iya, saya memang punya saudara. Adik saya sedang ada di pasar tani kabupaten bersama Ustaz Husni. Ia melihat jam tangannya. Bapak, Ibu sebaiknya mampir juga kalau sempat. Nanti akan ada penampilan anak-anak dan lelang hasil pertanian. Mereka berterima kasih pada Fahrul. Lalu pemandu muda itu mengantar mereka kembali ke arah pintu masuk pesantren. Saat mereka berjalan, Siti Marlina kembali menoleh ke belakang. Benaknya penuh dengan kemungkinan dan pertanyaan yang belum sempat ia ungkapkan. Sesampainya di mobil, mereka mengucapkan terima kasih kepada staf muda yang telah memandu tur tersebut. Tangan Siti sedikit gemetar saat ia memasang sabuk pengaman. Pikirannya dipenuhi sosok pria berambut keriting dan senyum lebar. Anak yang diselamatkan Ustaz Husni saat usianya baru 6 tahun. Di dalam mobil, Hendra menyalakan mesin dan mengecek GPS di ponselnya. Tempat lelang itu cuma 20 menit dari sini, katanya. Kita ke sana pasti, jawab Siti, suaranya tegang karena antusias. Aku harus bicara langsung dengan Ustaz Husni. Di sepanjang jalan berdebu yang membelah ladang, Hendra melirik istrinya. Siti, kenapa tadi kamu tanya hal pribadi ke Fahrul soal saudara kandung? Siti memandang keluar jendela, menyaksikan hamparan sawah yang terus berganti. Entahlah, aku cuma punya firasat aneh sejak lihat lukisan mobil antik itu. Lalu rambutnya, senyumnya, ia berbalik menatap suaminya. Mereka mirip sekali dengan Fahrul, Irfan, dan Raffi kita. Hendra menggeleng pelan. Sayang, jangan bilang kamu mengira dia. Mereka sangat berbeda hanya karena rambut keriting dan senyuman. Aku tahu. Potong Siti cepat. Maaf, aku tidak bermaksud lancang. Hanya saja entah kenapa aku merasa familiar. Hendra meremas tangannya lembut, tak berkata apa-apa lagi. Sisa perjalanan mereka habiskan dalam diam. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri. Akhirnya mereka tiba di lapangan besar tempat acara pertanian berlangsung. Tenda-tenda warna-warni dan stan berjajar di sekeliling lapangan luas dengan alat pertanian besar dipajang di bagian tengah. Tempat itu ramai dengan petani, peternak, dan keluarga yang menikmati suasana pasar rakyat. Tidak ada lelang sekarang, kata Hendra sambil membaca jadwal yang tertempel di dekat pintu masuk. Sepertinya sudah lewat. Mereka berjalan menyusuri arena,
kadang berhenti untuk melihat hewan ternak unggulan dan teknologi pertanian terbaru. Setelah sekitar 10 menit, mereka melihat sebuah tenda putih dengan spanduk biru besar bertuliskan harapan Ustaz Husni. Begitu mereka mendekat, napas Siti tertahan di sana. Berdiri sambil berbicara dengan sepasang tamu yang tampaknya calon donatur adalah Ustaz Husni Abdillah. 3 dekade telah berlalu, namun Siti mengenalinya seketika. Rambutnya kini sepenuhnya putih, wajahnya penuh guratan usia, tapi gaya bicaranya tetap penuh semangat seperti dulu. Mereka menunggu hingga tamu itu pergi lalu perlahan mendekat. Ustaz Husni, sapa Hendra Marlina. Husni Abdillah. Pria tua itu menoleh, ekspresinya sopan tapi asing. Ya, bisa saya bantu? Mungkin Ustaz tidak mengenali kami, kata Siti. Saya Siti Marlina. Ini suami saya Hendra. Anak-anak kami Fahrul, Irfan, dan Rafiq. Dulu murid Ustaz di SD Islam Al-Fatah. Alis Ustaz Husni mengerut saat ia memperhatikan wajah mereka. Maaf, sudah sangat lama. Saya ini orang tua sekarang hampir 70. Memori mulai sering kabur. Percaya tidak? Siti melangkah lebih dekat. Saya yang menyelenggarakan pesta perpisahan Ustaz waktu itu bersama para ibu-ibu. Kalau ada wanita dengan 3 anak kembar identik yang selalu mengekor seperti anak itik itu saya, Siti Marlina. Perlahan pengenalan mulai muncul di mata Ustaz Husni dan akhirnya ia tersenyum. Senyum yang lama tak dilihat oleh mereka berdua. Tentu saja keluarga Marlina, Fahrul, Irfan, dan Rafiq, anak-anak yang cerdas ketiganya. Senyuman Ustaz Husni sedikit memudar. Saya sangat senang bisa bertemu kalian berdua setelah sekian tahun. Kami terkejut mengetahui tentang pondok Anda, kata Hendra. Ini operasi yang sangat mengesankan yang Anda bangun. Terima kasih, jawab Ustaz Husni. Ini adalah karya hidup saya selama beberapa dekade terakhir. Percakapan pun beralih ke topik si kembar 3. Ekspresi Ustaz Husni menjadi suram. Saya dengar tentang anak-anak yang hilang, tragedi yang mengerikan. Saya sangat sedih saat mengetahuinya. Saya selalu pikir Anda pindah ke kota lain, ke provinsi lain untuk mengajar, ujar Siti. Matanya mengamati reaksinya dengan saksama. Ustaz Husni menggeleng, tidak, saya tetap di Jawa Tengah. Saya memang pergi ke kota lain untuk mendapatkan sertifikasi dan mempersiapkan proyek ini. Ia menunjuk sekeliling. Mendirikan pondok ini selalu menjadi impian saya. Siti condong sedikit ke depan. Pak Ustaz, apakah Anda ingat tanggal pasti Anda meninggalkan kota? Apakah sebelum atau setelah anak-anak saya hilang? Sebelum, jawab Ustaz Husni cepat. Pasti sebelum. Karena kalau tidak, polisi pasti sudah memeriksa saya. Ia memiringkan kepalanya. Kenapa Anda bertanya? Tanpa menjawab, Siti merogoh tasnya dan mengeluarkan foto yang diambil dari album foto keluarga. Ia menyerahkannya kepada Ustaz Husni. Saya melihat foto ini pagi ini. Diambil tepat pada hari anak-anak itu hilang hanya 1 jam sebelumnya. Ia menunjuk ke sisi bingkai foto. Saya memperhatikan mobil antik merah di latar belakang. Hendra melangkah mendekat. Itu mobil Anda, Pak Fielding. Anda ingat pernah berkendara di sekitar lingkungan kami hari itu? Ekspresi Ustaz Husni berubah perlahan. Senyum ramahnya menghilang digantikan keseriusan yang tegang. Ia menatap foto itu lama. Diam. Saya tidak bisa ingat tepatnya kapan saya pergi dari kota, katanya akhirnya suaranya lebih pelan. Dan saya tentu saja tidak ingat pernah berada di dekat rumah kalian atau melihat anak-anak hari itu. Ia menyerahkan kembali foto itu. Itu pasti milik orang lain. Hendra mengangguk dan menaruh tangannya di bahu Siti. Setidaknya sekarang kita punya jawabannya.
Si juga mengangguk tetapi ia memperhatikan perubahan perilaku suaminya. Tiba-tiba tegang membersihkan tenggorokan dan bergeser tak tenang. Ustaz Husni menatap mereka dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kalian pikir mobil itu ada kaitannya dengan hilangnya anak-anak kalian? Kami tidak yakin, jawab Hendra. Polisi tidak pernah menyebutnya waktu itu, tahun 1981. Tapi kami baru menyadarinya pagi ini. Ustaz Husni melirik jam tangannya. Sudah hampir jam 15.30. Kita harus segera menyelesaikan semuanya. Ia menoleh pada dua pria di belakang meja. Acara selesai pukul 16. Ayo bereskan semuanya. Kemudian ia kembali pada Siti dan Hendra. Kalian sebaiknya melihat-lihat selagi sempat. Dalam 5 menit lagi akan ada penampilan penutup dari anak-anak pondok kami. Ia menunjuk ke sebuah panggung kayu kecil di ujung area. Lumayan menghibur. Mungkin kalian akan menikmatinya. Terima kasih, kata Hendra. Senang bertemu Anda lagi, Pak Husni. Saat mereka menjauh dari tenda, Siti tertinggal sedikit di belakang. Ia mendengar suara Ustaz Husni pelan dan mendesak berbicara di telepon. Pergi segera setelah pertunjukan. Panggil Irfan ke sini. Ya, sekarang. Siti terdiam lalu perlahan menoleh ke belakang. Husni sibuk mengarahkan stafnya, tidak memperhatikan mereka. Ia segera menyusul Hendra. Pikirannya penuh dengan pertanyaan dan rasa was-was yang kian membesar. Mereka menuju ke panggung kecil di luar ruangan tempat sekelompok anak-anak sedang berkumpul untuk pertunjukan penutup. Kebanyakan dari mereka tampak seperti anak-anak yatim asal Indonesia Asia Selatan. Berusia sekitar 6 hingga 9 tahun. Beberapa masih usia TK. Anak-anak itu berbaris di atas panggung kayu sederhana dan mulai menyanyikan lagu rakyat riang dalam bahasa Spanyol. Siti menonton pertunjukan, tapi pikirannya mengembara. Ia memindai kerumunan, mengamati para staf, mencari sesuatu yang mencurigakan. Beberapa menit kemudian, gerakan di tepi panggung menarik perhatiannya. Seorang pria muncul dari belakang panggung dan berjalan cepat ke arah area pedagang. Langkahnya terburu-buru. Bahkan dari kejauhan, Siti bisa melihat rambut keriting tebalnya. Hendra, bisiknya cepat sambil menarik lengan suaminya. Lihat pria itu, ia menunjuk diam-diam. Yang berjalan cepat itu. Lihat rambutnya. Bukankah dia mirip Fahrul? Hendra mengikuti arah pandangan istrinya. Matanya menyipit saat ia fokus pada sosok yang berjalan menjauh. Ya, katanya pelan, kemiripannya mencolok. Kau pikir mereka kembar? Tanya Siti. Suaranya tegang oleh semangat yang nyaris tak bisa dikendalikan. Sebelum Hendra sempat menjawab, Siti sudah bergerak menjauh dari kerumunan, menyelinap di antara para penonton untuk bisa melihat wajah pria itu lebih dekat. Hendra buru-buru mengejarnya, tetap dekat. Mereka memutari penjual permen kapas lalu memosisikan diri di tempat yang bisa mengamati tanpa mencolok. Pria itu telah tiba di tenda milik Ustaz Husni dan sedang berbicara dengan ekspresi serius. Saat mereka mengamati, pria itu sedikit memutar tubuhnya. Cukup untuk menampakkan profil wajahnya dengan jelas. Siti tersentak pelan. Kemiripan dengan Fahrul tak terbantahkan. Mereka bisa saja kembar identik, senyum yang sama lebar, alis yang sama tebal, dan cara bicara yang ekspresif. Ini pasti saudara yang disebut Fahrul, bisik Irfan kurasa yang tadi dipanggil oleh WST. Husni. Wajah Hendra menjadi pucat. Senyumnya sama, rambut keriting yang sama. Mungkinkah mereka Fahrul dan Irfan? Bisa jadi mereka Fahrul dan Irfan. Dan kalau begitu berarti bisa saja mereka Fahrul dan Irfan. Anak-anak kita, bisik Siti nyaris tak terdengar. Ia menggenggam erat lengan suaminya.
Ingatkah kau bagaimana Rafiq selalu punya tubuh lebih kecil dan mata yang lebih sipit? Dia yang paling mudah dikenali karena matanya dan Irfan. Dia punya alis lebih tebal dan selalu paling gesit meski lebih tenang daripada yang lain. Mereka terus mengamati sampai Ustaz Husni dan Irfan tiba-tiba mengakhiri percakapan mereka. Ustaz memberi isyarat tajam dan keduanya mulai berjalan cepat menuju area parkir meninggalkan staf lain di tenda yang tanpa kebingungan. Mengapa mereka terburu-buru? Suara Siti mulai terdengar cemas. Kita harus ikuti mereka. Aku perlu bicara dengan pria itu. Ia mulai melangkah, tapi Hendra menangkap lengannya. Siti, tunggu. Bisa jadi kita salah. Kalau mereka benar-benar anak-anak kita, maka Rafiq juga seharusnya ada di sini. Mari kita periksa area ini dulu. Kalau dia ada, kita bisa panggil polisi untuk menyelidiki Ustaz Husni. Siti ragu-ragu lalu mengangguk dengan berat hati. Kau benar. Lagi pula kita tahu lokasi pondoknya. Kalau kita perlu kembali. Mereka bergerak cepat melintasi area pasar tani, mengamati wajah-wajah di kerumunan, memeriksa di balik stan dan tenda, tapi tak menemukan pria ketiga yang mirip dengan Fahrul atau Irfan. Mungkin kita salah, kata Hendra. Meskipun suaranya tak meyakinkan, tapi Siti sudah berjalan kembali ke tenda Ustaz Husni di mana seorang staf tua sedang mengemasi perlengkapan terakhir. Ia mungkin berusia akhir 60-an dengan tangan yang penuh bekas kerja keras bertahun-tahun di ladang. Permisi, kata Siti. Berusaha menjaga nada suaranya tetap wajar. Kami tadi ke pondok pagi ini dan bertemu dengan Fahrul. Lalu kami melihat pria lain yang sangat mirip dengannya. Irfan. Ya, mereka saudara. Pria tua itu menoleh dan mengangguk. Ya, mereka kembar. Kembar? Ulang Siti saling bertukar pandang dengan Hendra. Pria itu tertawa kecil. Sebenarnya fakta menarik, mereka kembar 3. Yang ketiga tidak ada di sini hari ini. Dia bekerja di rumah pribadi WST. Husni, tidak jauh dari pondok. Siti dan Hendra menatap satu sama lain. Ekspresi mereka mencerminkan campuran antara harapan dan ketakutan. Di mana rumah pribadi itu? Tanya mereka serempak. Pria itu tampak kaget oleh pertanyaan yang serempak dan nada mendadak intens dari mereka. Maaf, tapi saya tidak bisa membocorkan informasi pribadi pemilik. Ia menyerahkan brosur. Ini alamat pondok kami. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak tentang program-program kami, ya. Terima kasih. Kata Hendra mengambil brosur meskipun mereka sudah tahu alamatnya. Kami menghargai waktumu. Mereka melangkah menjauh dari tenda menuju sudut yang lebih sepi agar tidak terdengar orang lain. Hendra bisik suaranya bergetar. Kembar 3. Mereka kembar 3 dan usia mereka tepat. Fahrul bilang dia sudah bersama Ustaz Husni sejak usia 6 tahun, ujar Hendra mengusap rambutnya dengan ekspresi terpukul. Ini tidak bisa hanya kebetulan. Mobil antik dalam foto itu. Reaksi aneh dari Ustaz dan sekarang 3 pria yang mirip seperti kembar. Anak-anak kita, kata Siti. Air mata memenuhi matanya. Setelah semua tahun ini, mungkinkah akhirnya kita menemukan mereka? Mereka berlari ke area parkir, memindai tempat itu mencari Ustaz Husni atau Irfan, tapi tak ada tanda-tanda mereka. Begitu masuk mobil, Hendra menyalakan mesin. Kita kembali ke pondok pesantren tani untuk yatim, katanya dengan mantap. Buku-bukunya mencengkeram setir erat. Mereka kemungkinan besar ke sana. Saat mobil melaju di jalan tanah, Siti mengeluarkan ponselnya dan menelepon 112. Ketika petugas menjawab, ia meminta untuk dihubungkan ke seorang penyidik dan menjelaskan bahwa ini menyangkut kasus anak hilang sejak 1981. Dalam hitungan detik, ia terhubung dengan Inspektur Bayu Wicaksana dari unit orang hilang.
Ini akan terdengar luar biasa, kata Siti, suaranya sedikit bergetar. Tapi kami yakin kami menemukan anak-anak kami yang hilang 30 tahun lalu. Dengan cepat ia menjelaskan semuanya, foto dengan mobil antik, bertemu Ustaz Husni di pondok sosial dan menemukan dua pria yang tampak identik satu sama lain dengan saudara ketiga yang katanya bekerja di rumah pribadi. Mereka semua tampak seusia dengan anak-anak kami. Seharusnya berusia 36 tahun sekarang. Dan wajah mereka ciri-cirinya sama persis. Orang yang mengambil mereka adalah guru sekolah dasar mereka. Dia pergi terburu-buru dari acara saat kami menunjukkan foto itu. Saya mengerti kekhawatiran Anda, Bu Marlina, jawab Inspektur Bayu. Nadanya tenang tapi tegas. Tapi saya perlu Anda berjanji untuk tidak menghadapi Pak Husni sendirian. Kami sedang mengumpulkan informasi tambahan dan melacak lokasi rumah pribadinya. Tim saya sedang menuju ke pondok sekarang dan saya juga telah menghubungi kantor polsek setempat. Mereka akan sampai dalam waktu 10 menit. Kami hampir sampai, kata Hendra membelok ke jalan kerikil menuju rumah harapan Ustaz Husni. Kalau kalian melihat dia, jaga jarak aman. Peringat Inspektur Bayu. Fakta bahwa dia meninggalkan acara lebih awal bersama pria itu sangat mencurigakan. Tapi kita harus hati-hati. Kami akan hati-hati, janji Siti. Menjaga sambungan telepon tetap terbuka. Mereka tiba di lokasi tapi memarkir jauh dari bangunan utama. Menyembunyikan mobil di balik deretan pohon agar bisa mengamati tanpa terlihat. Waktu terasa lambat, tidak ada gerakan. Hanya satu mobil yang terparkir. Lalu setelah menunggu seakan selamanya, 3 sosok muncul dari rumah utama, Ustaz Husni, Irfan, dan Fahrul. Mereka bergerak cepat melempar tas ke bagasi mobil Ustaz. Mereka akan pergi. Bisik Siti ke telepon. Ustaz Fahrul dan Irfan. Mereka semua masuk ke dalam mobil. Tetap di tempatmu. Instruksi Inspektur Bayu. Kami telah menemukan data properti pondok terdaftar atas nama lain, bukan atas nama Ustaz Husni. Kami sedang mengeluarkan surat penggeledahan untuk pondok dan rumah pribadinya. Saat mobil Ustaz mulai melaju perlahan menjauh dari rumah, 2 mobil patroli polsek muncul di jalan kerikil. Lampu mereka menyala terang. Kendaraan-kendaraan itu langsung memblokir jalan keluar. Petugasnya sudah sampai. Lapor Siti. Jantungnya berdebar kencang. Bagus. Tetap di mobil sampai saya beri instruksi, jawab penyidik. Lewat kaca depan mereka melihat 4 petugas mendekati mobil Ustaz. Tangan mereka siap di dekat senjata. Ustaz Husni keluar duluan. Tangannya terangkat, wajahnya menunjukkan kebingungan dan kemarahan sekaligus. Fahrul dan Irfan keluar lebih lambat, terlihat bingung. Salah satu petugas berbicara panjang dengan Ustaz yang lalu menunjuk arah rumah dan menggelengkan kepala dengan ekspresi tegas. Petugas tampak ragu melirik rekan-rekannya. Sepertinya mereka ragu, gumam Hendra. Ustaz pasti sangat dihormati di sini. Memang benar. Angin membawa potongan kalimat dari percakapan. Tokoh masyarakat kerja sosial pasti salah paham. Aku tak tahan lagi, kata Siti tiba-tiba menjatuhkan ponselnya ke dalam tas, namun membiarkan sambungan tetap terbuka. Mereka akan membiarkannya pergi. Sebelum Hendra sempat menghentikannya, si sudah keluar dari mobil dan melangkah cepat menuju kerumunan. Ustaz Husni panggilnya dengan suara yang lebih tegas daripada yang ia rasakan. Semua orang menoleh. Wajah Ustaz langsung mengeras saat mengenali mereka. Bu Marlina, kata salah satu petugas sambil melangkah maju. Mohon kembali ke kendaraan Anda. Kami sedang menangani situasinya. Namun Siti merogoh tasnya dan mengeluarkan foto tahun 1981 lalu mengangkatnya tinggi agar semua orang bisa melihat.
Kalau kalian bahkan mempertimbangkan untuk membiarkan pria ini pergi, katanya, maka izinkan saya tunjukkan sesuatu. Ia menunjukkan foto itu. Ini anak-anak saya, Fahrul, Irfan, dan Rafiq Marlina. Mereka menghilang 30 tahun lalu tanggal 12 Juni 1981. Ia berbalik dan menunjuk ke arah Fahrul dan Irfan. Dan ini dua dari mereka berdiri tepat di depan kalian. Fahrul dan Irfan menatap foto itu. Ekspresi mereka berubah dari bingung menjadi terkejut. Mereka mendekat memeriksa gambar 3 anak laki-laki kembar dengan celana kodok hijau kotak-kotak. Itu kami, bisik Fahrul dengan Rafiq. Apakah ada saudara ketiga? Tanya salah satu petugas tajam. Keduanya mengangguk pelan. Masih menatap foto itu. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Bela Ustaz Husni. Suaranya mulai meninggi. Aku menyelamatkan mereka. Mereka ditelantarkan. Mereka anak-anakku, kata Siti. Suaranya mulai pecah oleh emosi. Mereka tidak ditelantarkan. Mereka menghilang saat bermain di halaman depan rumah kami. Suatu sore, ia menunjuk ke tepi foto. Itu mobilmu, kan? Ustaz, mobil antik merah yang sama yang sampai sekarang masih kamu simpan. Ustaz tetap diam. Rahangnya mengeras. Mobil itu ada di garasi dekat rumah utama. Kata Irfan pelan. Dia masih menyimpannya. Fahrul menatap Siti lalu ke Hendra. Kalian benar-benar orang tua kami ya? Jawab mereka serempak. Air mata mengalir di wajah Siti. Tapi kami tidak pernah dipenjara. Pria itu berbohong pada kalian selama ini. Kalian semua tumbuh besar seperti yang selalu kami yakini akan terjadi. Umur kami sekarang 36 tahun, kata Irfan. Seolah masih mencoba mencerna kenyataan itu. Benar, jawab Siti sambil mengangguk. Kalian lahir pada tanggal 15 Februari 1975. Para petugas saling bertukar pandang. Petugas senior melangkah maju. Pak Husni, tolong balik badan dan letakkan tangan Anda di belakang. Sekarang Anda adalah tersangka utama dalam kasus penculikan. Saat salah satu petugas memborgol Ustaz, yang lain bicara lewat radio untuk mengonfirmasi pelaksanaan surat penggeledahan di rumah pribadi. Suasana pondok tenang berubah jadi penuh aktivitas. Beberapa kendaraan polisi tambahan datang. Tim forensik menyisir bangunan. Sementara detektif mewawancarai Fahrul dan Irfan secara terpisah. Di garasi mereka menemukan mobil kedlek merah. Catnya sudah kusam oleh usia. Tapi tak salah lagi, itu mobil yang sama dari foto. Di kantor pribadi Ustaz, mereka menemukan plat nomor asli tersembunyi dalam laci terkunci bersama dokumen atas nama palsu milik Fahrul, Irfan, dan Rafiq. Mereka seharusnya bernama Fahrul, Irfan, dan Rafiq, bukan nama-nama palsu ini, kata Siti pada penyidik sambil menyaksikan barang bukti dikumpulkan. Aku tahu Fahrul itu Lukas karena senyumnya yang lebar. Irfan adalah Noah. Dia selalu paling gesit dan tubuhnya lebih ramping. Maka Rafiq pasti Gabriel. Mereka bahkan bukan keturunan Meksiko, tambah Hendra. Meski leluhur kami memang ada campuran, jadi mereka memang bisa saja terlihat seperti keturunan Hispanik. Ketika ditanya soal saudara ketiga mereka, Fahrul menjelaskan, Ustadz selalu menyimpan Rafiq di rumah utama, bukan di pondok. Dia mengurus anak-anak kecil di sana, kebanyakan anak yatim imigran. Dia bilang kami diselamatkan, tambah Irfan. Katanya orang tua kami adalah imigran yang melakukan kejahatan dan dipenjara seumur hidup. Kami percaya karena kami masih sangat kecil saat itu. Apa yang dia lakukan terhadap kalian? Tanya salah satu detektif dengan lembut. Keduanya tampak tidak nyaman. Tidak ada yang buruk dalam 20 tahun terakhir akhirnya. Jawab Fahrul.
Tapi dia mengharapkan ketaatan mutlak. Segala sesuatu harus dilakukan persis seperti yang dia perintahkan. Tapi masa kecil kami sangat keras, ujar Irfan pelan. Dia sering menghukum kami, menyuruh kami membuka pakaian, menyentuh kami dengan cara yang aneh, lalu memukul kami dengan tongkat rotan. Katanya, itu adalah hukuman karena kami nakal atau tidak patuh. Sekarang kami paham apa yang sebenarnya terjadi. Tapi selama bertahun-tahun, kami sungguh-sungguh percaya bahwa kami memang seburuk itu. Bahwa dia harus memperlakukan kami begitu demi kebaikan kami sendiri. Itu yang dia buat kami yakini, terutama Irfan. Malam itu, saat senja menyelimuti pondok, panggilan masuk dari tim yang melakukan penggeledahan di rumah pribadi Ustaz Husni. Kami menemukan Rafiq, lapor seorang petugas bersama 8 anak lain usia antara 4-10 tahun. Kami sedang memindahkan mereka ke rumah sakit untuk evaluasi. Banyak yang tampak ketakutan dan trauma. Bagaimana dengan Raffi? Tanya Siti cemas. Bingung, tapi secara fisik baik. Kami sudah menjelaskan situasi ini secara singkat. Dia akan dipertemukan dengan Fahrul dan Irfan di kantor polisi. Juga dengan kalian. Saat malam benar-benar turun, Siti dan Hendra diantar dengan mobil polisi menuju kantor polsek, meninggalkan tempat yang selama 3 dekade menjadi sekaligus penjara dan rumah bagi anak-anak mereka. Anak-anak kita! Bisik Siti menggenggam tangan suaminya erat. Kita menemukan mereka. Lampu putih terang di kantor polisi menciptakan bayangan tajam di atas lantai linoleum yang usang. Siti duduk di ruang interogasi kecil. Di depannya gelas kopi styrofoam yang tak disentuh. Inspektur Bayu Wicaksana duduk di seberangnya. Alat perekam di atas meja mendengarkan saat Siti menceritakan kembali hari di mana dunianya hancur 30 tahun lalu. Waktu itu lingkungan kami sangat dekat. Jelasnya kedua tangannya saling menggenggam erat di pangkuannya. Semua orang saling kenal. Pak Husni dulu Pak Howard sangat dihormati. Dia guru favorit anak-anak. Kadang dia mengantar anak-anak pulang dengan izin orang tua. Tentu saja ia menjelaskan hari naas itu. Suaranya tenang meskipun luka di matanya belum pernah benar-benar sembuh. Saat itu aku dan Hendra sedang ada di rumah. Tapi kami sering membiarkan anak-anak bermain di luar selama beberapa jam. Tahun 1981. Zamannya berbeda. Semua tetangga mengenal anak-anak jadi kami merasa aman. Apakah kalian melihat mereka saat dibawa pergi? Tanya Inspektur Bayu lembut. Siti menggeleng. Aku sedang bersih-bersih di dapur belakang. Hendra sedang memperbaiki sesuatu di halaman belakang. Tak ada dari kami yang sedang melihat ke jendela. Suaranya serak. 1 menit mereka masih di halaman depan dan di menit berikutnya mereka lenyap. Penyidik mengangguk dengan simpati sambil mencatat. Bu Marlina, kami sudah mewawancarai Pak Husni dan staf pondok. Mengingat usia dan kondisi kesehatannya, sepertinya dia memutuskan untuk mengaku daripada melawan dakwaan. Siti menegakkan badan, perhatian sepenuhnya tertuju. Apa yang dia katakan? Dia bilang dia selalu merasa terhubung dengan si kembar 3. Begitu katanya. Sore itu sebelum dia seharusnya meninggalkan kota, dia memutuskan ingin membawa mereka bersamanya. Inspektur membuka catatannya. Dia membujuk mereka dengan menawarkan es krim dan ajakan untuk naik sebentar di mobil antiknya. Anak-anak, terutama Fahrul, terpikat oleh mobil itu. Fahrul memang suka sekali mobil itu. Bisik. Penculikan itu sudah direncanakan sebelumnya. Dia sudah menyiapkan barang-barang penting dan memasukkan dokumen untuk melewati batas kabupaten. Beberapa waktu kemudian, dia kembali ke wilayah ini dan mendirikan pondok dengan identitas palsu. Dia membeli lahan terpencil itu secara tunai atas nama perusahaan fiktif,
lalu mengaku menjalankan lembaga sosial untuk anak-anak migran. Tapi bagaimana bisa tidak ada saksi? Tanya Hendra yang kini telah dipanggil masuk ruang interogasi untuk mendengar hasil penyelidikan. Dan bagaimana polisi tidak pernah menemukannya? Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan yang bisa memicu perhatian siapapun. Inspektur Bayu Wicaksana menjelaskan, Pak Husni waktu itu dikenal sebagai Pak Howard adalah sosok yang sangat dipercaya. Dia menawarkan es krim dan tumpangan dengan mobil mewahnya. Anak-anak kembar itu memang sering berjalan-jalan di sekitar blok rumahnya. Jadi mungkin, tambah Siti, tak seorang pun curiga melihat mereka bersamanya. Tepat sekali, jawab Inspektur Bayu sambil mengangguk. Setelah mengajak mereka makan es krim, Fielding meyakinkan mereka agar tidak pulang. Dia bilang rumah mereka berbahaya dan bahwa orang tua mereka terlibat dalam hal buruk. Lama-kelamaan dia mencuci otak anak-anak itu. Mereka mempercayainya sepenuhnya dan itu membuatnya mudah untuk memanipulasi mereka. Saat itu mereka baru 6 tahun. Hendra menggenggam tangan Siti, wajahnya tegang. Dia mengatakan pada mereka bahwa mereka adalah anak imigran yatim piatu. Lanjut penyidik. Bahwa orang tua mereka menyembunyikan asal-usul mereka. Bahwa mereka tinggal secara ilegal di negara ini dan kalian telah dihukum penjara seumur hidup. Dia perlahan membangun semua kebohongan ini, bahkan membuat album foto palsu untuk mendukung ceritanya. Jadi motif penculikannya cuma karena kekaguman? Tanya Siti tak percaya. Ekspresi inspektur menjadi lebih serius. Kami selidiki latar belakangnya. Fielding kehilangan seluruh keluarganya dalam kebakaran rumah awal tahun 70-an. Istri dan 2 anak kembarnya. Sepertinya dia mengalami gangguan psikologis meskipun dari luar tampak normal. Dari pernyataan dan evaluasi psikologis, dia mulai percaya bahwa ada anak-anak tertentu yang ditakdirkan menjadi miliknya. Terutama anak-anak yang punya ikatan emosional kuat seperti kembar 3. Siti menutup matanya, mencoba mencerna logika sakit yang telah mencuri 3 dekade dari keluarganya. Lalu sekarang bagaimana? Tanya Hendra. Fielding akan dihadapkan pada banyak dakwaan, penculikan, kekerasan terhadap anak, penyekapan ilegal, pemalsuan identitas, dan lainnya. Anak-anak kecil yang ditemukan di rumah pribadinya sedang dalam proses evaluasi dan kami bekerja untuk mengidentifikasi serta menemukan keluarga mereka. Penyidik berdiri, tapi saya rasa ada 3 orang yang sudah cukup lama menunggu untuk bertemu kalian. Ia membuka pintu dan berbicara pelan pada petugas di lorong. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka kembali. Fahrul, Irfan, dan Rafiq atau nama sebenarnya Lukas, Noah, dan Gabriel muncul di ambang pintu. Mereka sudah menjadi pria dewasa. Namun bagi Siti, wajah kecil mereka masih terlihat jelas dalam garis-garis dewasa itu. Senyum lebar Lukas, tatapan penuh pemikiran Noah, dan postur lebih kecil Gabriel. Sesaat tak ada yang bergerak, 30 tahun perpisahan menggantung seperti dinding tak kasat mata di antara mereka. Sebuah kehidupan penuh ulang tahun yang terlewat, kelulusan, patah hati, dan pencapaian yang tak pernah dibagi. Lalu Siti berdiri dari kursinya, suara isaknya pecah dari tenggorokannya. Ia melangkah maju dengan ragu. 1 langkah, lalu 1 lagi. Hendra berdiri di sisinya. Air mata mengalir tanpa malu di wajah yang telah menua. Anak-anakku, bisik Siti, anak-anakku yang cantik. Ada sesuatu dalam suaranya yang memecahkan keheningan itu. Lukas bergerak lebih dulu. 3 langkah panjang melintasi ruangan lalu memeluk ibunya erat. Noah dan Gabriel segera menyusul. Hendra pun maju menyempurnakan lingkaran. Mereka berdiri di sana. 5 orang saling berpegangan, seolah takut kehilangan satu sama lain lagi. Air mata mengalir bersama. Menghapus 3 dekade duka dalam luapan emosi.
Aku tak pernah berhenti mencarimu, ucap Siti Liri di antara tangisnya, menyentuh wajah mereka satu persatu, mengenal kembali kontur yang telah berubah dari anak laki-laki menjadi pria dewasa. Tidak satu hari pun. Kami tidak tahu, bisik Gabriel. Kami pikir kalian sudah tiada, tapi kita di sini sekarang, kata Hendra. Suaranya berat oleh emosi. Kita semua akhirnya bersama. Di luar jendela ruang interogasi, malam telah jatuh sepenuhnya. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit Jawa Tengah. Dan di dalam, sebuah keluarga yang telah dihancurkan oleh obsesi pria mulai menapaki langkah-langkah awal menuju pemulihan. Berpegangan satu sama lain dalam cahaya terang yang keras dari kantor polisi kecil itu,